Selamat datang di Ema Education. Oke. Selamat datang di Ema Education. Hari ini kita akan belajar apa ya? Saya juga tidak tahu. Ya, ini kita cari inspirasi dari YouTube, guys. 3D Character Animation in Illustrator 2005. AI Powered Shotstop Texture Generation. Ini pakai Photoshop 2025, guys. Excel Pivot Table for Data Analysis 2025. Create a realistic batik pattern with Illustrator. Design poster with AI in Photoshop 2025. Oh, ini pakai AI ya. Kita akan ambil ini ya, pakai pivot, guys. Oke. Jadi kali ini kita akan belajar Excel. Excel ini ya. Excel ini saya menggunakan Microsoft Excel 2010, guys. Microsoft. Coba saya cek berapa ya. Control panel. Saya menggunakan 2016, 2010, 2010 jauh sekali, guys. Kalau yang pivot ini ya, itu kita harus cari datanya. Example pivot Excel. Example. .xls X pivot tabel ya. Kita klik 2 kali. Mana nih, guys? Loading, guys. Ini ya, ini adalah contoh data Excel pivot. Nah, ini adalah pivotnya. Data pivotnya memang harus seperti ini. Ini ngambil dari database ya. Nah, jadi jangan buat misalkan data jadwal campur-campur gitu ya tabelnya, terus mau dijadikan pivot, ya mana bisa. Berarti Anda malas aja. Ini saya hapus ya. One dimensional pivot table. Ini pivot tabel yang satu dimensi ya. Jadi dari data ini itu bisa kita jadikan tabel, apa namanya, diagram. Di sini ada kategori fruit tabel gitu ya. Two dimensional pivot tabel. Ini saya delete juga. Saya contohkan dari awal. Jadi di sini ada order ID. Order ID-nya kadang angkanya urut seperti ini, kadang ada campuran huruf dan angka. Tapi kalau ini sudah tersistem menggunakan aplikasi database, itu pasti pakai angka semua ya. Semuanya angka. Ini ada produk, ada kategorinya, ada harga, ada tanggal pembelian, terus ini ada negaranya. Negara permintaannya. Ctrl A, lalu ke pivot, insert, lalu pivot tabel. Klik OK. Jadi ada beberapa orang ya, saya ajari pivot tabel ini, tapi dia tidak mau belajar, tidak mau mengeksplor dirinya sendiri. Akhirnya dia gak bisa. Akhirnya cuma minta tolong editkan data ya. Kalau niat belajar apa enggak ya. Kalau belajar kan fungsinya untuk menambah ilmu baru, terus ilmunya baru kita aplikasikan agar bisa menyederhanakan pekerjaan. Nah, bukan kita masih belajar terus tahu-tahu ingin menyederhanakan pekerjaan kita. Paham aja belum, gimana bisa sederhana. Jadi dipahami dulu ya pivot tabelnya.
Jadi di sini yang mau diambil itu yang mana? Kita mau ke produknya, kategorinya, sama harga, amount gitu ya. Nah, ini kita geser, kita taruh di filter berdasarkan produk, berdasarkan value, ngaturnya di situ. Selain nyentang, kita juga bisa geser. Kolomnya isinya adalah kategori. Produknya ada di row ini, baris. Harganya ada di value. Negara masuk ke bagian pensortiran utama di sini. Ini sudah jadi sebuah data yang digunakan untuk analisa. Ya, untuk data analis. Sekarang kan data analis itu kan sangat dibutuhkan ya di tahun 2025 di negara manapun. Terus kemudian ini kita sortir Australia, oke. Ini kita sortir di negara Kanada seperti ini. Value tadi amount ya. Amount itu apa guys? Amount adalah jumlah. Jadi jumlah penjualan ya. Kita anggap amount itu jumlah penjualan. Buah apel itu sekitar $24.000. Nah, ini di total ya. Karena ada buah, ada sayur. Kategorinya ini memang cuma ada 2, sayur dan buah. Terus misalkan data ini saya hapus, delete gitu ya. Di sini saya munculkan semua. Nah, apakah berubah gitu ya? Ini saya undo. Yang saya hapus ini harganya, delete. Sekarang saya rubah ke Jerman. Nah, dia masih ada harganya. Jadi ketika milih pivot tabel, data yang di sini tuh sudah disimpan ya di dalam pivot sistem Excel ini. Jadi kalau data ini misalkan kita hapus, kita rubah, data yang berada di dalam pivot itu tidak berubah. Ingat ya, perlu diingat ya, tidak berubah. Misalkan di sini ingin direfresh, ini ada refresh ya. Nah, misalkan di sini ada Kanada. Ini data yang utama ini apa guys ya? Carrot vegetable, negaranya United States, yang di Kanada. Yang di Kanada ada banana itu ya. Banana ini Kanada $33.000. Oh, ini ada tanggalnya guys. Jadi ada beberapa tanggal yang sudah ditotal sama dia. Ini saya edit nih menjadi 10.000 tambahin lah, 100.000 lah ya, $100.000. Di sini saya refresh. Nah, ini berubah kalau sudah di refresh. Kalau nggak di refresh, ya seperti itu tadi hasilnya. Ya, saya refresh saja. Terus sekarang misalkan ini saya hapus. Ini saya refresh nih. Hilang kolomnya harga hilang. Jadi selama tidak di refresh dia tidak berubah. Jadi misalkan data yang di sini kita edit, kita rubah-rubah gitu ya. Di sini belum berubah tapi kita close, lalu kita buka lagi. Nah, data ini akan nge-refresh secara otomatis. Seperti itu ya. Sekarang ini kan nggak ada sortiran tanggal ya. Kita tambahkan tanggal.
Sini. Di Kanada kita pilih tanggalnya, tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 6 nggak ada pemasukan, guys. Select multiple. Klik di sini, shift ditahan. Saya gimana ini cara nyeleksi banyak? Wah, harus satu-satu, guys. Oke. Jadi dari tanggal 6 sampai tanggal 20 itu hanya menjual apple dan banana. Banana ini kok bisa $100 ya? Kita klik 2 kali. Nah, itu ternyata ada di tanggal 10 Januari. Dia nanti membuat sheet baru. Ini saya klik 2 kali. Nah, ini ada di tanggal 16. Kenapa data analis sekarang itu dibutuhkan? Karena untuk mencari solusi gitu ya. Jadi di 2025 itu profesi banyak, ada profesi administrasi, marketing segala macam, tapi banyak problem gitu ya. Problemnya apa? Problemnya tidak meningkat pemasarannya. Pemasarannya hanya berhenti di situ-situ saja gitu ya. Nah, sekarang kita akan menganalisis data. Kita mulai dari awal ya. Misalkan Anda harus nyeleksi semua di insert pivot. Saya mau mencari pemasukan yang kecil. Ya, produk, kategori, amount, ya. Terus kemudian di sini ada date dan country. Semuanya sudah masuk ya. Semua sudah masuk. Jadi untuk mencari nilai yang paling kecil ya, kita harus ini guys ya. Harus cari yang paling kecil ini. Di sini omset yang paling kecil ya, kita lihat 19. Coba kita filter ke yang paling kecil. Value, move to report filter, value default setting. Di sini kita cari yang harganya paling kecil. Harganya yang paling kecil di situ kita lihat. Ini ya. Ini lihat. Ini kan 191. Terus 43 sama 57. Yang paling kecil adalah $57. $57.000 ini kita klik 2 kali. Ini ada 2 ya. Klik. Kenapa kok bisa kecil? Nah, kita lihat $57 itu dari United States ini ya. Kita lihat amountnya yang paling kecil. Nah, ini $1.600 di tahun 2016 bulan Februari. Kita harus inspeksi pada tanggal ini ada apa, ada masalah apa dia. Dan kita datangi tempatnya di United States ini. Terus kita audit apa penyebabnya, gempa bumi atau ada pegawai yang bermasalah, langsung kita pecat dia gitu loh. Jadi ini analisanya. Terus di sini kita lihat yang paling besar omsetnya 431. Kita klik 2 kali. Apa yang menyebabkan dia omsetnya itu besar? Ya 10.000. Ada banana fruit, ada orang beli pisang di Kanada tanggal 10 bulan Januari. Harus kita telusuri kenapa kok orang itu bisa beli pisang banyak. Oh, misalkan gara-gara dia dia punya langganan, terus langganannya tutup gitu ya. Nah, kita harus menyediakan stok lebih banyak. Barangkali orang ini mau beli lebih banyak lagi gitu loh, dari $100.000 itu. Misalkan dia pas datang stoknya sampai habis, jadi harus kita tambah stoknya.
Jadi kurang lebih seperti itulah cara analisa di pivot tabel Excel ya, untuk data analis. Ini kalau misalkan sudah kita delete gini, gak bisa dikembalikan guys, undo gak bisa, Ctrl Z. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Terima kasih. Knowledge Teknologi Education, jangan lupa like, subscribe dan komen ya guys untuk video 2 selanjutnya. Terima kasih, salam hangat dari Ema Education.